Biodata aja deh dok langsung ya. Baik dok, silakan Iya. sebentar dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyelenggara PT Hermina sehingga kami diberikan kesempatan untuk sharing dan berbagi. Saya yakin banyak sekali di dalam Hermina Group guru-guru saya ada di sana, senior, sejawat saya eh, yang otomatis lebih paham tentang basic knowledge tentang rehabilitasi, terutama rehabilitasi respirasi. Hanya saya ini sharing pengalaman yang kami kerjakan di Rumah Sakit Persahabatan maupun beberapa waktu terakhir di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi rehabilitasi paru pada pasien COVID-19 ini tugas saya untuk diminta sharing pada sesi hari ini. Ini CV saya tadi sudah ditayangkan oleh Dr. Anggra. Kemudian ini objektif yang ingin saya sampaikan pada hari ini mengenai dampak COVID pada sistem respirasi secara sekilas saja, karena saya yakin Dr. Adria, sejawat saya semua yang di Hermina Group sudah sering, karena ini kita sudah setahun bersama COVID ya Dr. Adria, jadi sudah berulang-ulang, sudah annual meeting ini. Jadi dampak COVID pada sistem respirasi sekilas, kemudian apa sih rehabilitasi respirasi, karena sama dengan yang Dokter Adria ungkapkan tadi bukan hanya paru tapi respirasi, karena ada mulai dari RW atas dari upper respiratory tract sampai dengan paru. Jadi tidak hanya rehabilitasi paru. Kemudian bagaimana mekanisme bernafas ditinjau dari segi rehabilitasi respirasi, serta outline terakhir tentang tata laksana rehabilitasi respirasi pada pasien COVID-19. Karena judulnya adalah secara global, jadi nanti ini paparannya secara keseluruhan untuk rehab COVID, bisa dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dari masing-masing Hermina Group yang setempat. Ada beberapa hal yang akan saya bahas lebih dalam, antara lain adalah tadi yang disebutkan mengenai proning position. Ini sekilas mengenai COVID, ini data dari Komite PPI Rumah Sakit Persahabatan, salah satu slide yang diambil karena kebetulan saya juga bagian dari anggota Komite PPI. Bagaimana tentang COVID masuk, transmisinya, port of the entry-nya, otomatis sejawat saya yakin sudah khatam setahun ini diulang-ulang. Dampaknya juga pada sistem respirasi, inflamasi di saluran pernafasan, sampai yang sangat kondang itu badai sitokin. Dampaknya karena targetnya dari respirasi, bisa juga karena kontak dari mata, kontak dari gastrointestinal ataupun yang lain. Keluhan utama di fase awal biasanya batuk kering, karena memang sudah mulai ada inflamasi awal sehingga disfungsi dari mukosilier, batuknya terganggu, masih kering di awal, kemudian mekanisme tubuh akan membuat produksi mukus yang lebih banyak untuk berusaha washing out atau membuang inflammatory yang ada di dalam upper airway atau saluran nafas atas, sehingga batuknya nampak batuk dan berdahak pada fase lebih lanjut. Sesak karena hipoksia, dan sesak itu bisa makin berat. Efek lanjutannya lagi karena hipoksia otomatis dia lekas lelah atau disebut sebagai fatigue. Bahkan jangka panjangnya post-COVID, fibrotik lung itu betul-betul yang saat ini kita kenal sebagai long COVID. Rehabilitasi paru atau yang tadi saya ungkapkan lebih tepatnya adalah rehabilitasi respirasi pada COVID-19. Kami dari rehabilitasi medik atau dari bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, kami concern terhadap bagaimana membuat organ itu fungsinya tetap bertahan sebaik mungkin dan mencegah terjadinya disfungsi. Apabila terjadi disfungsinya tidak memburuk atau bisa melakukan tetap aktivitasnya optimal mungkin dalam kehidupan dia sehari-hari, dalam role dia di dalam aktivitas dia sehari-hari. Sehingga rehabilitasi kita kenal ada di promotif, dari kami itu rehabilitasi tidak hanya di fase belakang, tapi rehabilitatif promotif dari awal, seperti saya sekarang menjelaskan apa yang terjadi kalau paru terkena gangguan, ini promotif. Jadi apa yang harus kita kerjakan untuk menjaga nikmat yang Tuhan sudah berikan, yang gratis kita dapatkan, sudah built in di dalam kita. Ke preventif, kalau terjadi serangan, apa yang harus kita kerjakan? Kalau keilmuan itu sudah didapat, insya Allah lebih mudah ke depannya apabila mendapati, atau mungkin orang sekitar kita, orang dekat kita, atau pasien kita mengalami hal tersebut. Kuratif pada fase pasien dirawat, kita
bisa melakukan pengerjaan untuk mencegah disfungsi lebih lanjut. Rehabilitatif itu sudah fase lewat. Jadi tapi ya seoptimal mungkin kita tetap harus mencegah disfungsi atau minimalisir disfungsi jangka panjang. Rata-rata konsul rehab belakang terakhir. Kalau di belakang, wah itu terlambat karena kami justru jibaku bagaimana melakukan rehabilitasi di fase awal. Tidak hanya tim rehab, tidak hanya dokter rehab. Tim rehab itu suatu tim gabungan, baik sejawat semua dalam tim visit di dalam penata laksanaan COVID. Karena saya yakin tim COVID tidak hanya satu dokter spesialis, tapi multidisiplin. Ini salah satu role model multidisiplin yang luar biasa, baik dari dokter, kemudian perawat, bahkan seluruh tenaga yang masuk di dalam tim harus sama-sama aware. Seperti tadi ke-awarean atau ke pemahaman kita akan pentingnya proning, pentingnya activity untuk dilakukan pada pasien COVID ini untuk mobilisasinya. Karena kalau nunggu di ICU survival rate-nya sangat rendah. Apalagi post-COVID sudah terlanjur restriksi. Jadi itu terlalu berat. Jadi kami jibakunya sebisa mungkin seawal mungkin dilakukan. Kalau mau pasif yang dikerjakan exercise pasif ya hanya prone. Sampai Irak melintir diteleponin ini. Hanya proning yang dikerjakan untuk aktivitas fisiknya. Kalau untuk rehabilitasi paru secara keseluruhan di dalam salah satu jurnal dikatakan ini mempertahankan, meningkatkan kemampuan fungsional pasien pada sistem respirasi maupun kebugaran pada umumnya, mencegah seoptimal mungkin tadi yang saya katakan tentang disfungsi respirasi dan promotif rehab untuk menjaga fungsional pernafasan sebelum dia terpapar sakit. Secara garis besar tadi saya bagi karena kami dari rehabilitasi berbasis fungsi. Sejawat dari DBJP penyakit awal, baik dari paru, dari kedokteran respirasi, dari penyakit dalam, dari seluruh yang bahu-membahu mengatasi penyakit impairment awal, kami mengatasi gangguan fungsi atau problema fungsinya terkait respirasi atau non-respirasi. Terkait respirasi, jaringan parunya kan restriksi karena inflamasi karena serangan COVID. Gangguan oksigenasinya, ventilasi atau perfusinya terganggu. Kemudian gangguan postur atau gangguan dari bentuk sangkar dada. Mungkin tidak perlu memperhatikan kalau pasien itu sebelum COVID bentuknya sudah kifosis atau skoliosis atau gangguan yang lain. Pernah cedera dan lain-lain. Penumpukan dahak, paling sering ini kami dicari karena dahak banyak atau ada komorbid respirasi sebelumnya. Tata laksananya nanti akan saya bahas lagi di belakang, otomatis ya kalau restriksi latihannya pengembangan. Di inspirasi atau di breathing atau dalam bagian dari breathing exercise. Kalau gangguan oksigenasi ya paling mudah. Kalau bisa mobilisasi aktif silahkan aktif. Awake proning itu proning secara aktif. Rata-rata pasien awake proning sanggup dia melakukan sendiri dengan berbagai alasan. Kalau kita jelaskan biasanya mereka paham karena mereka harus berjuang untuk dia sendiri. Kecuali yang tidak sadar. Kalau tidak sadar kita bisa prone-kan. Prone yang optimal antara 12 sampai dengan 17 jam, boleh 20 jam juga. Ada beberapa jurnal yang mengatakan pada pasien tidak sadar. Pada pasien sadar, rata-rata yang pengalaman saya jalani selama 1 tahun ini, mereka tahan 2 jam. Kalau mereka tidak mau, saya bilang tolong dibagi, pagi, siang, sore. Kerjakan prone semampunya, kemudian miring atau kami sebut sebagai modified prone atau prone dimodifikasi. Kemudian sama, jadi yang di kiri inilah masalahnya, kemudian gangguan fungsinya kita atasi dengan yang di kolom sebelah kanan. Yang non respirasi juga begitu, gangguan endurance ya diatasi dengan perbaikan dari endurance-nya. Ini mekanisme bernafas, hanya sekedar refreshing, bahkan healing itu adalah a matter of opportunity. Tidak semua mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan sejawat, bertemu dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni dan aware terhadap tata laksana komprehensif dari tim COVID. Ada yang mungkin belum atau bukan karena belum, karena memang sumber dayanya tidak ada. Setelah mendapatkan tata laksana tidak semua mungkin beruntung dikenali secara awal disfungsi respirasinya sehingga fungsional dari respiratorinya diperbaiki lebih awal. Jadi suatu keberuntungan setiap orang mempunyai jalannya untuk dapat bertemu dengan tata laksana buat dia.
Mekanisme pernapasan ini saya hanya mengulang. Saat tarik nafas, sangkar dada betul-betul mengembang untuk memasukkan udara. Buang nafas, sangkar dada akan mengecil dan itu tidak bisa dilepaskan dari gerakan dari diafragma. Otot nafas terbesar paling aktif yang bertugas untuk inspirasi dan ekspirasi saat tarik nafas sama saat buang nafas. Otot-otot dada ini sering diingat, kita kadang-kadang hanya melihat otot-otot yang di sangkar dada. Otot interkostal, otot yang nempel di dada bagian depan, otot abdomen, perut bagian depan, atau diafragma tadi yang saya ungkapkan dari awal. Lupa ada otot leher. Beberapa pasien dengan postur yang kurang baik, otot-otot lehernya kaku. Itu mengganggu juga pengembangan leher ke atas. Beberapa pasien dengan penyakit paru penyerta lama, misalnya PPOK, itu kakunya luar biasa otot-otot lehernya, skalenusnya tebal. Itu akan sangat mengganggu dalam saat dia berusaha ekspirasi. Jadi itu juga perlu dilakukan relaksasi baik dengan medikamentosa ataupun non-medikamentosa tergantung dari kondisi pasien. Ini tadi inspirasi, apa yang terjadi pada kondisi sangkar torak yang baik. Bayangkan kalau sangkar toraknya tidak seperti ini. Ekspirasi atau buang nafas yang terjadi sebaliknya. Kembali ke tata laksana rehabilitasi pada pasien COVID, saya ulas dari ulang tadi, ini beberapa yang kami kerjakan ini foto saya ambil di Persahabatan. Jadi koreksi postur terkait thoracal mobility. Kalau pasiennya bungkuk ya disuruh tegak. Yang penting bangunan itu harus bangunan yang seergonomis mungkin, sebagus mungkin karena kita dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian latihan pernafasan diberikan, latihan pengembangan dada agar tadi gerakan tarik nafas buang nafasnya itu recoil atau melarnya dada itu lebih elastis. Latihan relaksasinya, latihan kekuatan dari otot nafas, ataupun latihan endurance secara umum. Harus diperhatikan komorbid terkait respirasi seperti tadi yang saya sempat katakan. Jenis latihan pernafasan ini salah satu leaflet di kami secara umum, inspirasi atau latihan ekspirasi. Masalah pada COVID rata-rata adalah inspiratory, jadi pengembangan dadanya kurang baik, apalagi kalau pasien dengan tirah baring lama atau inaktivitas sebelum dia sakit. Dampak restriksinya juga pada jaringan paru dan rongga dada pasti akan lebih berat. Ini latihan pernafasan dasar yang sebetulnya tidak hanya pada COVID, karena beberapa orang yang tidak aktif melakukan olahraga pernafasan, yang olahraganya mungkin bukan olahraga yang berbasis pada olahraga sangkar dada, mungkin olahraganya sepeda, olahraganya lari, atau olahraganya dengan beban untuk lengan, bukan olahraga yang pernafasan yang betul-betul mengembangkan dan mengempiskan rongga dada, ini perlu dilakukan latihan karena gerakan rongga dada itu dipengaruhi dengan tingkat kekakuan dari bahu maupun pinggul. Karena itu adalah dua belah bahu kita, salah satunya adalah atap sendi yang bagian dari atap dari sangkar dada. Sedangkan pinggul adalah sendi yang jadi bagian dari dasar dada di bawah diafragma. Untuk bernafas ada diafragma pelvis kita tahu, jadi atau sering dikenal sebagai otot dasar panggul. Yang itu saling berhubungan, fasianya menyatu, itu kalau terganggu stiffness atau kaku di salah satu sendi-sendi tersebut, otomatis akan mengganggu secara keseluruhan. Karena manusia diciptakan sempurna, tidak bisa dipisahkan atas dan bawah. Pasti ada satu yang terganggu, salah satunya. Ini latihan mobilisasi ke arah duduk, aktivitas, kemudian ada relaksasi, mobilisasi untuk dada, kemudian latihan tarik nafas dalam. Ini latihan batuk, huffing maupun coughing, mungkin sekedar refreshing. Huffing itu glotis terbuka, jadi seperti begitu. Kalau coughing glotisnya tertutup, jadi gitu. Jadi kenapa ini dipentingkan? Saya harus melemaskan dulu sendi bahu dan sendi pinggul sebelum saya lakukan prone. Sepertinya prone sederhana, tapi bagi yang memiliki frozen shoulder setengah mati itu prone, nggak bisa dia prone. Harus saya pojokkan harus saya mobilisasi dulu bahunya. Beberapa saya mendapati hal tersebut, nggak bisa dok, sakit. Gitu.
Jadi otomatis dia prone dengan posisi yang kurang nyaman, dan kalau tidak nyaman gerakan otot dada juga tidak akan baik. Rasa nyeri memicu desaturasi juga. Jadi kita harus memperbaiki. Kenapa pentingnya gerakan yang tadi? Kecuali pasien unawake atau tidak sadar, unconscious. Proning lebih mudah karena kita kerjakan, bukan dia yang kerjakan. Tapi rasa nyeri itu tetap akan ada somatic memory yang membuat dia tidak nyaman. Jadi lebih baik dirilis dulu, baru kemudian dikerjakan proning sebagai tindakan yang terakhir. Ini proning. Proning campaign itu sebetulnya pada pasien ARDS sering dikerjakan sejawat sebat anestesi, KIC kami sering melakukan ini, dan mereka sudah paham bahwa ini penting untuk memperbaiki oksigenasi, perfusi jaringan, kemudian dengan menggunakan mekanika dari paru-paru untuk melakukan pengembangan dada lebih baik, karena seluruh anggota isi dari kompartemen dada diletakkan sesuai dengan gravitasi, sehingga pengembangan dada hanya mengikuti gerakan torak dan gerakan spine atau tulang belakang. Tulang belakang kita adalah tulang yang terdiri dari 33 segmen. Bentuknya seperti ular dan dia sangat mobile. Jadi kalau ada kekakuan di tulang belakang, misalnya riwayat nyeri pinggang ataupun nyeri punggung atas, ataupun ada beberapa cedera di daerah punggung, pasti mengganggu dalam mekanisme bernafas. Sehingga ada beberapa pasien yang perlu diberikan analgetik sebelum kita lakukan proning. Ini posisi proningnya, bantal ada 2 tempat. Yang di panah saya ini, mohon izin ini kurang rileks sebetulnya karena bantal di dada belum diletakkan. Jadi bantalnya ditaruh di hip sama ditaruh di sternum. Jadi kepalanya lebih nyaman kalau posisinya miring ke kanan atau miring ke kiri. Apabila dia awake proning, apabila dia menggunakan high flow nasal kanul atau ventilator, bisa disanggah dengan bantal atau dibuat bantalan donat supaya bisa menyangga posisi lehernya harus nyaman. Karena kalau belikatnya tidak nyaman, gerakan dari bahu itu kaku, upper trapezius, calenusnya juga akan kaku, dan itu mengganggu ritme respirasi. Kita harapkan untuk pasien yang dilakukan pernafasan dengan support bisa membantu supaya tidak terjadi disinkroni dengan supportnya. Ini salah satu gambar dengan titik support dari pasien. Ini prone yang lega artis begini, tapi kalau yang kesulitan atau pasien obes atau tenaganya kurang, karena mempronkan itu juga tidak mudah untuk yang tidak sadar, karena butuh sekitar 4 sampai 5 orang. Jadi kerjasama dari tim yang ada di ruang rawat untuk mempronkan pasien tidak sadar. Apa dok sulit, dok tenaga nggak ada misalnya, dia sekali pronkan mungkin diusahakan di awal pergantian jaga atau shift, pergantian shift dikerjakan proning sehingga di energi yang bagus di awal pronkan dulu pasien 12 jam atau berapa, kalau memang dia unaware nggak apa-apa dilakukan hal tersebut. Kalau kesulitan betul karena tanda vital juga harus diperhatikan, konsultasi kepada sejawat KIC apabila ada perubahan karena pasti macam-macam bisa terjadi. Jadi kalau stabil tanda vitalnya, dalam prone pengawasan 5 menit pertama sampai 15 menit oke, boleh dilanjutkan sampai 12 jam. Apabila shift jaga setiap 8 jam, boleh prone kemudian dilakukan miring sebentar 1 jam atau pada saat pergantian jaga kemudian dipronkan kembali. Karena saturasi sangat membaik bermakna saat diproningkan. Apabila khawatir risiko pressure ulcer, saat ini yang kita cari adalah bagaimana mengatasi desaturasinya dulu. Jadi tempat pressure ulcer mungkin bisa diganjal dengan handscone yang diganjal dengan air, atau karena tidak hanya di kubitus ini matras, karena sisi yang ada ulkusnya memang harus kita kurangi pressure-nya, tapi proning ini is a must. Di bakunya kita sebelum dia masuk ke ventilator atau intubasi adalah proning. Jadi bahkan awake proning, bahkan saya pun melakukan proning untuk latihan, karena kita sehari-hari sebagai nakes yang dibekap dengan APD level 3, pasti setahun belakangan ini lebih sering desaturasi. Maksudnya oksigen kita hipoksia lah ya, hipoksia yang kita dapati. Jadi kalau kita sempat melakukan proning untuk kita sendiri, dirasakan itu lebih nyaman dan lebih segar, karena CO2 washing out CO2 yang ada akan terhapus dengan lebih baik saat kita breathing posisi proning.
Ini beberapa latihan pernafasan yang assisted. Kalau tidak assisted nggak apa-apa, pasien juga bisa taruh tangannya di pinggang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, suruh dia merasakan dadanya mengembang. Fungsi tangan ini untuk membetulkan dan melihat apakah dadanya mengembang dengan baik atau tidak. Karena yang dicek ini adalah diafragma. Ada beberapa orang yang diafragmanya terlatih dengan baik, ada yang mungkin torakal, tapi memang harusnya kan memang torakalnya akan mengembang dengan luar biasa. Tapi keduanya tetap harus kita latih, intinya adalah thoracic cage-nya harus mengembang, karena ini latihan pengembangan dada atau inspiratory. Monitor, saya yakin kalau di setting rumah sakit ada pasti, saturasi oksigen, apalagi yang pasien dengan perawatan intensif, pasti semua monitor akan ada dan itu mudah untuk menilai kemampuan respirasi. Tapi bagaimana secara mandiri kalau pasien di ruangan, dia harus diinfokan. Ini saya letakkan peak flow meter atau bisa untuk peak cuff untuk kami gunakan untuk menghitung daya batuk, tapi saat ini jarang karena termasuk aerosol generating procedure, tapi bisa dipertimbangkan digunakan kalau di ruangan tekanan negatif. Untuk pasien sendiri kita ajarkan untuk skala Borg, sesaknya seberapa, jadi seperti skala nyeri, kalau dia bisa menginfokan, jadi bahasanya sama antara medis sama pasien. Gunanya apa? Nanti dia akan terbiasa saat telemonitoring post COVID atau dia pulang atau pasien rawat jalan, bisa diinfokan seberapa dan kapan dia memburuk dia tahu. Monitoring lain kalau di kami secara fungsi, karena fungsi dari rehab yang bisa lihat adalah pengembangan dadanya, kami ukur. Jadi meteran jahit ini untuk mengukur dadanya mengembang berapa senti, bukan angka normal yang kita cari, tapi saat inspirasi maksimal berapa senti dan saat ekspirasi maksimal berapa senti dan kita lihat deltanya, berapa perbedaannya. Semua usia bisa dikerjakan asal bisa diinstruksikan untuk tarik nafas dan buang nafas. Karena beberapa dinding dada yang kaku nggak akan banyak pergerakannya, jadi nggak mobile atau stiff chest. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat untuk melihat ekspirasi, kalau inspirasi pakai pengembangan dada dengan diukur, ekspirasi bisa dengan single breath count test, jadi kita menghitung buangan nafas. Ditarik nafas maksimal, kemudian buang nafas. Saat buang nafas itu sambil menghitung. Kita bicarakan sama dengan ekspirasi. Saat kita berhenti bicara, kita tarik nafas inspirasi. Jadi pada waktu kita buang nafas, kita menghitung 1, 2, 3, sampai angka berapa. Habis. Itu yang kita kenal sebagai single breath count test. Salah satu ada road score, dikatakan kalau dia dalam room air, tidak pakai support oksigen, kalau dia bisa menghitung kurang dari 10, bahkan kurang dari 7, rata-rata oksigennya di bawah 95. Kurang dari 7 itu biasanya 90-an. Jadi kenapa ini penting? Untuk pasien yang dalam tanda petik kita kecurigai untuk happy hipoksia, pada ruangan perawatan dia ke kamar mandi sendiri masih aktif, bisa activity. Dia merasa nggak apa-apa. I'm okay, nggak apa-apa, saya bisa sendiri dok. Ya udah silahkan. Tapi tolong hitung. Jadi saat dia di kamar mandi, saat dia mungkin BAK atau BAB, dia hitung dulu dia kira-kira berapa. Jadi jangan sampai dia ambruk di jalan karena risiko jatuh tinggi pada pasien jenis seperti ini. Tips untuk melakukan latihan secara keseluruhan sih, ini rekomendasi ATS/ERS 30-45 menit, tapi tidak harus saat dilakukan perawatan semampu dia, tapi lakukan konsisten. Ini lebih ke arah program apabila dia melakukannya di rumah atau pos perawat inap ya, jadi dilakukan pasca perawatan. Dosisnya kecil tiap hari boleh, 2-3 kali seminggu dengan dosis 30 menit, 45 menit boleh. Karena yang penting reguler, karena kita inginnya adalah habitual engram, kebiasaan melakukan suatu latihan. Dan compliant atau ketaatan pasien dalam menjalankan program rehabilitasi respirasi. Karena kalau pasien depresi, pasien abulia, pasien menolak melakukan tindakan, kami tidak akan bisa melakukan bantuan. Karena warriornya, pejuangnya ya pasien itu sendiri. Dan itu yang harus diinfokan. Kami hanya membantu, Bapak pejuangnya. Kalau Bapak atau Ibu tidak berjuang, tidak bisa apa-apa. Ini penelitian dikerjakan di Persahabatan untuk post-COVID yang sudah lewat perawatan COVID, rata-rata pengembangan dadanya memang berkurang, ada restriksi dari paru, kebugarannya turun dari aktivitas sehari-hari yang kami ukur dengan situs ten test, nanti ada di belakang. Tapi ada perbaikan setelah dia melakukan rehabilitasi respirasi. Mungkin ini kami evaluasi dalam 1 bulan pertama dia pulang.
Tapi tetap diingatkan penting di kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan kita, juga mengingatkan ke pasien. Dekontaminasi ini kami kerjakan untuk pasien post COVID, kami dirawat di ruangan rehab, mengingatkan saja. Kemudian hand hygiene, 5 moment, kemudian human behavior, bagaimana kita tetap menggunakan masker yang baik, kita menjaga betul ventilasi, durasi jarak, engineering control ini penting, tidak hanya ilmu yang kita ketahui tentang COVID itu sendiri. Sebagai penutup, terkait di era pandemi, otomatis nomor 1 kita berdoa biar Tuhan berikan perlindungan yang terbaik dan kita diberikan keselamatan serta berkah sehingga nama kita harum di langit. Konsisten untuk mematuhi protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru, menjaga hazard control supaya pasien, hospital staff, dan environmental safety kita dapati. Kemudian melakukan optimalisasi kemampuan pernafasan dari rehabilitasi respirasi. Prinsipnya yang saya tekankan kembali ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian modal awal dari tiap individu berbeda. Masalah yang dihadapi juga berbeda, bisa inspirasi saja yang terganggu karena COVID-nya, bisa ada ekspirasi karena ada masalah awal sebelumnya, tapi sedini mungkin kita selamatkan seoptimal mungkin fungsi respirasinya sebelum disfungsi terjadi. Menghindarkan intubasi semaksimal mungkin dan mencegah dampak jangka panjang selaku penyintas karena pandemi belum berakhir. Dan seperti arisan ya Dr. Adria, tidak tahu kapan akan dapat atau mungkin kocokannya bisa lebih dari 1 gitu. Jadi sama-sama harus saling menjaga. Insya Allah semua yang kita kerjakan bermanfaat dan menyelamatkan 1 pasien sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih Dok atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Siti Chandra, tepat waktu, komunikatif gitu kan ya. Terima kasih Dok. Iya. Saya izin stop share ya Dok. Boleh ya Dok. Nah, sebelum saya sapa juga Direktur Utama PT Hermina